Ketegangan di kawasan Timur Tengah belum mereda, menyusul keputusan Iran membatasi akses di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia. Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Khatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. سازماندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. Saat ini, Kementerian Luar Negeri bersama Pertamina International Shipping mulai membahas teknis dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri menyebut pemerintah Iran memberi sinyal positif untuk perlintasan dua kapal Pertamina. Pemerintah pun memastikan akan menyiapkan kebutuhan teknis agar kapalnya bisa segera melintasi Selat Hormuz. Melalui keterangan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan Kemlu dan KBRI Tehran berkoordinasi dengan pihak Pertamina bahwa Iran sampaikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Di tengah ketegangan ini, sejumlah negara berusaha melakukan diplomasi agar kapal mereka tetap bisa melintasi Selat Hormuz. Dalam perkembangan terbaru, Thailand dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Iran agar kapal-kapalnya dapat melintasi selat tersebut secara aman. Situasi ini menunjukkan adanya upaya diplomatik dari sejumlah negara untuk menghindari dampak yang lebih luas dari ketegangan di kawasan. Begitupun Malaysia yang menyatakan telah berbicara dengan pemimpin Iran bahwa kapal Malaysia diperbolehkan melintasi Hormuz. Selain Thailand dan Malaysia yang sudah diberi lampu hijau oleh Iran, ada negara lain yang juga diberikan izin melintas, yaitu Tiongkok, Rusia, India, Irak, Pakistan, dan Spanyol. Pemerintah terus berupaya agar kapal milik Pertamina dapat keluar melintasi Selat Hormuz. Hingga kini diplomasi dan negosiasi intensif terus dilakukan dengan Iran. Bagaimana upaya maksimal agar kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz dan negosiasi seperti apa yang harus dilakukan Indonesia. Kita bahas bersama dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Syah yang sudah bergabung dari sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Bremana, selamat pagi Indonesia, salam dari Bandung. Baik, Pak Teguh, ini sejumlah negara sudah dapat izin melintasi Selat Hormuz. Kalau negara tetangga kita sudah ada Malaysia dan juga Thailand, ini katanya sudah bisa tuh ya melewati Selat Hormuz gitu. Tapi kita sejauh ini baru dapat sinyal positif. Nah, kemungkinan apakah kita bisa dapat izin tersebut dalam waktu dekat, Pak Teguh? Saya mencoba berpikir positif ya, karena saya pikir pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran, baik di tingkat bilateral, regional, dan global. Juga kita sadar jika Iran ini tidak main-main dengan larangan kapal itu keluar masuk Selat Hormuz, karena sudah banyak kapal yang dikaramkan oleh Iran ataupun ditembak. Kemudian izin keluar kapal Pertamina dari Selat Hormuz ini sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Ya, kita sangat terdampak krisis di Timur Tengah ini, dan ini saya pikir pihak Iran sangat tahu persis. Kemudian biasanya akan ada take and give yang dirahasiakan karena negara-negara itu saling mempelajari keberhasilan satu sama lain. Karena kita juga sudah tahu sudah ada sekitar 18 sampai 20 kapal yang diproses oleh Iran, ada yang masih tertahan, ada yang bisa keluar, dan ada yang juga sudah dimonitor terus untuk sampai keluar. Dan kita tahu persis bahwa untuk keluar masuk Hormuz itu sangat mahal, ada aturan mainnya, dan Islamic Revolutionary Guard Corps itu sangat hati-hati dengan memberikan izin, dan ada biayanya, dan untuk itu kita sudah tahu persis kapal komersial besar itu berapa biayanya, kapal pesiar itu berapa, kapal pribadi berapa, dan juga kapal yang memuat minyak dalam jumlah besar itu sangat besar juga biayanya. Dan untuk itu saya sangat berharap negosiasi kita dengan pemerintah Iran itu negosiasinya lintas kementerian ini. Saya perhatikan Kementerian Luar Negeri bertugas, Kementerian ESDM bertugas, Sekretariat Negara bertugas, dan kedutaan besar kita di Teheran bertugas. Dan ini sangat penting, dan kita doakan bersama agar dua kapal Pertamina ini bisa tiba di Indonesia dengan selamat.
Tapi kalau kita melihat sudah ada negara tetangga kita dua, Malaysia dan juga Thailand yang sudah lebih dulu mendapatkannya gitu, Pak Teguh. Apakah Anda menilai mungkin kita telat atau diplomasi kita kurang efektif gitu untuk bisa melobi biar dapat izin? Ini sesuatu hal yang dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia ya, karena negosiasi itu sangat sangat spesifik sifatnya. Kemudian juga kemudian kemungkinan juga kapal masing-masing negara itu saling melihat bagaimana keberhasilan negara lain ya. Tapi saya melihat ada sebuah kendala ya, karena ada kapal Iran yang saat ini tertahan di Indonesia. Itu namanya kapal itu adalah MT Arman 114. Itu sudah ditangkap oleh Bakamla RI di Laut Natuna tanggal 11 Juli 2023 silam dan sudah dilelang dengan nilai sekitar 1,1 triliun. Dan saya pikir untuk mengeluarkan kapal kita ini perlu ada perhatian khusus bagaimana Iran melihat keseriusan kita menangani kapal Iran yang saat ini tertahan di Indonesia. Apakah kalau dengan demikian, kalau kita tidak bisa mengembalikan kapal Iran tersebut juga kita tidak akan dapat izin gitu, Pak Teguh? Saya pikir inilah kemampuan kita bernegosiasi dengan berbasis pada hukum internasional ya, dan juga aturan keluar masuk yang dibuat oleh IMO, International Maritime Organization. Dan untuk itu ya kita harus sadar pada hukum internasional, kemudian kita juga sadar pada aturan masuk keluar masuk itu. Misalnya untuk keluar masuk Hormuz itu memang ada persyaratan khusus, misalnya persyaratan kepabeanan, kemudian protokol-protokol bahwa kapal itu tidak memuat barang-barang berbahaya, kemudian identifikasi sinyal, kemudian adanya pengawalan dari Angkatan Laut Iran, kemudian juga kita harus berpikir adanya alternatif rute-rute, kemudian persetujuan dengan penggunaan sinyal-sinyal, kemudian kita sadar akan ada risiko yang tinggi, kemudian ada potensi keributan akibat serangan Amerika Serikat di sekitar di luar Hormuz. Ini adalah hal-hal yang kita harus kuasai, dan untuk itu saya pikir kita harus mengedepankan kedekatan kita dengan Iran juga. Jadi kita bermain di banyak papan catur hukum internasional, papan catur ekonomi dan perdagangan, papan catur pertahanan dan keamanan. Kemudian keberhasilan kita melakukan banyak kinerja dengan pemerintah Iran selama ini. Misalnya kunjungan diplomatik kita ke sana, kunjungan diplomatik dia ke sini, kemudian pertemuan bilateral yang khusus Indonesia-Iran, ataupun pertemuan bilateral di level PBB, di level OKI, di level D8, di level BRICS, ini semua harus terdata dengan baik. Dan untuk itu ini menjadi kekuatan kita untuk meyakinkan Iran bahwa mohon kapal kami Anda pulangkan, dan untuk itu kami akan taat pada hukum internasional, dan perihal kapal Anda yang tertahan di Indonesia itu sedang diproses oleh pemerintah Indonesia, dan bila kemungkinan nanti akan dimintakan dengan amat sangat oleh pihak Iran, ya tentu kita juga hendaknya harus memahami aspirasi mereka. Oke, tapi selain mungkin tadi soal kapal MT Arman 114 gitu, Pak Teguh, adakah mungkin halangan lain yang kemungkinan bisa menghambat Iran memberikan izin ke kita, misalnya komunikasi kita dengan negara Amerika Serikat beberapa hari atau beberapa waktu terakhir ini, Pak? Memang harus saya akui ya, Iran ini sangat tegas. Mereka sangat membutuhkan kepastian hukum di mana posisi suatu negara. Misalnya saya teringat beberapa hari silam Presiden Iran berbicara dengan Presiden Prancis, dan Presiden Iran mengatakan kami tidak mau berurusan dengan negara yang tidak jelas keyakinannya, apakah bersama kami atau bersama Amerika Serikat. Dan untuk itu tentunya kita harus meyakinkan Iran juga bahwa kita memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, kita dekat dengan Amerika Serikat, kita juga dekat dengan Iran, tapi untuk posisi krisis yang saat ini kita memahami hukum internasional. Di dalam hal ini kita hendaknya mengatakan bahwa kita memahami status hukum yang sedang dihadapi oleh Iran, kita memahami hukum internasional yang terlanggar, terutama sekali pasal 4.2 dari Piagam PBB, dan juga kita memahami hak Iran untuk mempertahankan diri sesuai artikel 51 dari Piagam PBB. Tentunya hal ini adalah hal-hal yang dikatakan tanpa perlu kita menyiarkannya kepada dunia bahwa kita memahami posisi Iran dan kita mengkritisi Amerika Serikat, dan tentunya juga kita harus mengatakan jurus-jurus apa yang akan Indonesia keluarkan untuk membantu penyelesaian krisis ini. Misalnya bagaimana hubungan kita dengan Pakistan, negosiasi kita dengan Pakistan dan Turki,
Kemudian bagaimana posisi yang akan dibuat Indonesia pada KTT D8 yang tertunda itu, dan kalaupun tertunda itu bagaimana posisi Iran, apakah Iran dapat memberikan saran-saran tindak, kemudian juga bagaimana rencana Indonesia bekerja di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB lewat mitra-mitra kita yang berada di sana. Ini tentunya harus kita bukakan, sehingga dengan demikian Iran tahu bahwa walaupun Indonesia berada di tengah-tengah, tapi secara batin kita dekat dengan mereka. Oke, upaya meyakinkan Iran bahwa Indonesia ada di tengah-tengah, tapi juga tidak tidak condong ke salah satu ataupun tidak jelas posisinya. Tapi daya tawar apa sih Pak yang paling kuat yang bisa kita ajukan gitu ke Iran? Ini loh, saya punya ini, please buka Selat Hormuz buat kita. Apa sih Pak yang bisa kita dorong gitu ke Iran? Tentunya ada kekuatan diplomatik kita ya, bahwa kita memiliki kedekatan dengan dia di banyak level, di PBB misalnya, di Organisasi Konferensi Islam, di D8 yang akan melakukan KTT bulan depan, dan kemudian walaupun KTT itu ditunda, tapi setidaknya Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Luar Negeri negara-negara D8 itu hendaknya membuat suatu posisi yang sama bagaimana menghadapi krisis di Timur Tengah ini. Kemudian juga kita hendaknya meyakinkan negara-negara di OKI, di GNB, di Liga Arab, di mana hendaknya kita kalau berbicara tentang Iran, kita tidak lagi menyudutkan Iran. Karena banyak sekali negara-negara di dunia menyudutkan Iran dengan menyatakan bahwa ini adalah perang Iran. Bukan, ini adalah perang, ini adalah tindakan Iran akibat dibom habis-habisan oleh Israel dan Amerika Serikat. Jadi kita hendaknya mencari satu kosakata yang baru, misalnya dampak dari kebrutalan Amerika Serikat dan Israel dan direspons oleh Iran. Ini tentu saja tidak mudah karena kata kunci itu harus singkat, padat dan tepat guna. Jadi itu adalah hal-hal yang kita hendak kita ajukan, dan juga kita hendaknya mengatakan kepada Iran bahwa walaupun hubungan bilateral tinggi, tapi kita juga mengandalkan pada hasil-hasil dari kunjungan kami ke sana, dan terutama sekali kunjungan Presiden Iran tanggal 23-24 Mei tahun 2023. Di saat itu kunjungan Presiden Iran Sayyid Ibrahim Raisi ke Indonesia, kita hendaknya mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sudah dicapai dan juga banyak hal-hal yang sedang kita perjuangkan bersama. Misalnya kita juga mengatakan kunjungan Wapres Iran urusan perempuan dan keluarga ke Indonesia tahun 2023 silam, kemudian kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ke Teheran, dan semuanya sudah menghasilkan berbagai kesepakatan yang tinggal dilanjutkan oleh kedua negara. Dan saya pikir hubungan diplomatik kita dengan Iran itu sangat baik, tapi memang harus diakui otoritas Indonesia selama krisis di Gaza itu banyak sekali berhubungan dengan Amerika Serikat. Tentunya kita juga harus menjelaskan kepada Iran bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace itu tidaklah berarti menanggalkan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Justru keberadaan kita di Board of Peace itu adalah membuktikan kepada masyarakat Palestina bahwa kita bergerak secara normal di PBB dan juga bergerak secara luar biasa di Board of Peace tersebut. Dan untuk itu diperlukan komunikasi yang lanjutan dan juga ketegasan Indonesia untuk berada bersama Iran secara psikologis dan juga tapi juga secara politik. Kita benar-benar bebas dan aktif bersahabat dengan Amerika Serikat dan juga bersahabat dengan Iran. Baik. Mungkin selain komunikasi kita dengan Iran gitu ya, tadi secara diplomatis, kemudian meyakinkan secara psikologis Iran bahwa kita netral, kita bebas aktif. Selain itu Pak, mungkin apakah kita bisa mengikuti cara-cara yang dilakukan Malaysia, misalnya juga mendekati negara-negara lain seperti Mesir dan juga Turki gitu, karena toh terbukti mereka dapat duluan izinnya. Dalam urusan diplomatik ini memang kita harus membuka semua jalur ya. Kita hendaknya mengingat juga bahwa Iran ini tidak main-main. Kita harus hati-hati sekali karena kalau berbicara hukum internasional, terutama di perihal Hormuz ini sudah banyak kapal yang diserang oleh Iran karena mereka dianggap membalelo ya. Misal kapal Thailand sudah, kapal Jepang sudah, Marshall Island sudah, Liberia sudah. Kemudian kapal dari Uni Arab Emirat sendiri sudah, kemudian kapal berbendera Amerika Serikat, kapal berbendera Marshall Island, berbendera Panama, berbendera Malta, berbendera Honduras, itu semua sudah diberlakukan aturan hukum. Kemudian juga dalam urusan dialog kita lebih lanjut, kita hendaknya juga berbicara dengan negara-negara di sekitar Iran, karena tidak mustahil akan ada berbagai skenario lanjutan. Misalnya dari Iran kita sudah lolos, tapi nanti mendadak ada
ada aksi dari negara-negara besar di sekitar itu sehingga memaksa Iran bergerak dengan peluru kendalinya. Ini tentunya sesuatu hal yang kita harus waspadai. Kemudian karena perjalanan dari Selat Hormuz ke Malaka itu panjang ya, itu sekitar 3.000 mil laut, itu melewati rute-rute Arabian Sea, Indian Ocean, dan untuk itu kita harus bersahabat juga dengan negara-negara di Arabian Sea dan Indian Ocean, karena jangan sampai nanti lolos dari Iran, kita bersalaman dengan Iran, urusan selesai, tapi ternyata ada juga ledakan nanti di daerah Arabian Sea dan Indian Ocean. Mohon kita ingat bersama bahwa banyak sekali basis-basis militer Amerika Serikat di sekitar Arabian Sea dan Indian Ocean, dan itu sebetulnya kita harus waspadai. Tapi bagi pemerintah Indonesia, memang mahal memulangkan kapal kita tersebut, tapi ini adalah sesuai dengan tujuan kita mendirikan negara ini, di mana tujuan kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mohon kita ingat di kapal itu banyak awak-awak kapal kita yang setiap harinya berdoa siang dan malam, dan juga doa dari keluarga mereka di tanah air agar awak-awak kapal itu kembali selamat. Kapal selamat, awak-awak kapal selamat. Baik, tentunya harapan kita tidak hanya untuk memulangkan saja nih Pak Teguh, tapi juga ke depannya itu kita bisa dapat akses juga untuk jalur distribusi kita maupun juga pelayaran. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya Pak, apakah kemudian akses tersebut bisa kita dapatkan secara permanen paling tidak selama perang ataupun konflik ini terjadi? Untuk itu kan kita harus menempatkan diri pada posisi Iran kan, di mana Iran sudah memberikan daftar negara-negara yang dia perlakukan secara istimewa kan, seperti Rusia, China, India, Pakistan, itu sudah diberikan hak-hak istimewa untuk keluar masuk, walaupun nanti ujung-ujungnya bayar juga kan, dan harus diakui pembayar keluar masuk Selat Hormuz ini ada lebih murah daripada Panama Canal. Dan untuk itu kita hendaknya bernegosiasi dengan Iran dari hati ke hati, agar rumusan yang diberikan kepada Indonesia itu benar-benar khas untuk Indonesia. Ya mungkin yang perlu kita lakukan adalah saat ini kita tahu Pakistan dan Turki bekerja keras untuk mengupayakan perdamaian. Tapi kita juga tahu bahwa posisi Iran adalah sedang unggul saat ini. Mereka sudah bisa bertahan sampai 1 bulan, dan perang peluru kendali ini berjalan terus, dan bagi Iran ini adalah suatu jihad fisabilillah. Ini tentunya ada hal-hal yang kita harus kemukakan kepada Iran, dan juga kita hendaknya berinisiatif bahwa Indonesia akan menggerakkan seluruh daya upaya, seluruh kontak-kontak diplomatik kita di level bilateral, regional, dan global agar terlahir sebuah resolusi yang kuat di Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, dan itu hendaknya kita komunikasikan terus dengan Iran bahwa posisi Iran adalah pihak yang benar secara hukum internasional. Iran adalah negara yang dizolimi oleh Amerika Serikat dan Israel, dan juga PBB tampaknya sangat sangat lemah sikapnya, dan untuk itu tentunya kita juga harus mengatakan kepada Iran bagaimana rencana strategi diplomasi Indonesia ke depan. Misalnya kita bisa mengatakan bahwa kita bisa saja menggalakkan diplomasi kota agar kota-kota di dunia ini kalau sekiranya sulit berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat, tapi kita bisa berhubungan dengan negara-negara bagian di Amerika Serikat. Kita juga hendaknya mengatakan kalau sudah begini terus kita semua rugi, di mana Anda dibuatkan rugi, dan kami mengerti mengapa Anda bersikap seperti itu di Selat Hormuz, dan tentunya kita juga harus membuka truf-truf Indonesia di masa depan, misalnya bagaimana reformasi di Dewan Keamanan PBB dan juga reformasi di PBB secara keseluruhan. Dan untuk itu ya kalau bersama Iran kita harus terbuka, karena kita tahu mereka memiliki peradaban yang sudah sangat tua, 4.000 tahun, jauh lebih tua daripada Amerika Serikat, jauh lebih tua daripada Indonesia. Karena itu mereka lebih memahami hal-hal menyangkut filsafat dan budaya internasional. Tentunya dengan bicara hati ke hati, jika melihat kondisi Iran saat ini ya seperti itu Pak, apakah kemudian kuncinya ini kita harus memang fokusnya ke dubes Iran yang ada di Indonesia memang untuk melakukan komunikasi ini? Harus diakui bahwa sesuai dengan Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations, maka kedutaan besar kita di Teheran punya tanggung jawab besar, kedutaan besar Iran di Indonesia juga punya tanggung jawab besar, terutama sekali dalam aspek responsibility, kedua protect, kemudian aspek negosiasi, kemudian promosi dan proteksi. Ini harus kita berharap agar kedubes Iran itu dapat secara optimal menjalankan fungsi-fungsinya, dan kalau perlu mereka juga kita izinkan
berada di berbagai kementerian untuk melakukan konsultasi, terbuka pintu bagi Duta Besar Iran untuk berada untuk berkunjung ke berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian juga hal yang sama juga kita mintakan, karena ini harus reciprocal. Kita memberikan keleluasaan pada kedubes Iran di sini, dan juga pemerintah Iran memberikan keleluasaan pada kedubes kita di sana. Dan juga tentunya kita harus yakin bahwa kegiatan kedutaan besar di masing-masing ibu kota tersebut adalah sesuai dengan hukum internasional, dan mereka tidak akan menyalahgunakan keistimewaan tersebut. Oke. Kemudian Pak Teguh, memang sekarang kita PR-nya adalah bicara ke Iran, kemudian mendapatkan izin tersebut. Jadi sinyal positif akan berujungnya ke izin, tapi ketika nanti izin kita sudah kantongi seperti itu kan, tidak serta-merta kita bisa secara mungkin aman gitu ya, secara full kita aman untuk melintasi Selat Hormuz. Apakah kemudian bisa gitu Iran memastikan bahwa kapal kita juga bisa keluar dari situ dalam keadaan yang aman gitu, Pak? Diperlukan negosiasi teknis yang luar biasa ini. Kita perlu tim negosiator Indonesia itu harus sangat kuat secara hukum internasional, kemudian juga sangat kuat secara budaya. Syukur diplomat kita itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Parsi. Kita memahami sendiri kesulitan Iran saat ini, misalnya bagaimana tingkat kesulitan ekonominya sejak adanya krisis ini, kemudian juga bagaimana kita hendaknya juga melibatkan masyarakat Indonesia untuk berhubungan dengan saudara-saudari mereka di Iran tersebut. Ini hendaknya kita bergerak secara sangat spesifik, bukan diplomasi yang normal. Ini adalah diplomasi yang luar biasa. Memang diplomasi total ini memerlukan kinerja, bukan hanya kementerian, lembaga, presiden, lebih dari itu, tapi juga masyarakat di Indonesia, masyarakat agama di Indonesia, kota-kota di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia, hendaknya menunjukkan solidaritas bahwa kita tidak melihat Iran, kita melihat Iran secara hukum internasional, dan kita memahami kesulitan dihadapi oleh Iran, dan kita hendaknya menggunakan segala daya upaya untuk mendukung agar Iran mendapat haknya yang benar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena sampai saat ini hanya Iran yang dikritik oleh dunia, mengatakan ini adalah perang akibat Iran. Tidak, ini adalah respons Iran akibat terjangan Amerika Serikat yang luar biasa, yang mengancam keberadaan Iran yang peradabannya telah berusia 4.000 tahun di muka bumi. Meyakinkan Iran bahwa kita posisinya lagi-lagi di tengah nih, netral, tapi tetap kita menjunjung tinggi hukum internasional supaya izin kita bisa dapat gitu ya Pak ya, tidak hanya mungkin izin keluar untuk 2 kapal ini, tapi juga ke depannya akses kita juga bisa terbuka di Selat Hormuz untuk ke depannya. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah, dosen Hubungan Internasional Presiden University, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Teguh. Terima kasih.